Ya. Monas tutup. Ya, jam 6 pagi udah buka ya. Libur kalau hari Senin. Ayo, atas, hati-hati awas. Balik lagi. Oke, kita loncat dulu. Tawaf dulu, tawaf. Tawaf dulu. Tawaf dulu ya, tawaf, tawaf. Kita mau nyebrang. Nyebrang mana enggak dong? Banyak dari mana? Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Udah ya, nanti kita tunggu merah dulu. Kita tunggu merah dulu. Satu, dua, tiga. Ya, satu. Kita mau nyerang. Oke. Baris pertama, baris kedua, jaga jarak ya. Jaga jarak dulu. Cepat dulu, baris kedua. Ya. Ikuti. Ya, kita tawaf dulu. Pantulan. Kita tawaf air pancur dulu ya. Baru mau itu dari sana. Ayo kita. Kita dulu kita. Kak, sini Kak. Pelan-pelan tawaf ya. Yang baru pertama pelan-pelan. Baru pertama ambil jalan. Terus kita hadapkan posternya di jalan. Poster hadapkan di jalan. Posternya hadapkan di jalan. Beda. Kita ngikutin sini aja. Kita tahu. Mas, tolongin dong. Bisa bersatu kembali. Silakan. Silakan jalan. Rombongannya dulu. Tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya, tapi dia mengharapkan kesuksesan. Dan mengharapkan anaknya bisa menjadi tulang punggung keluarga dan negara. Tapi sekarang banyak yang menjadi pengkhianat bangsa. Ya Allah, tolong kabulkan doa-doa saya. Dan mendengar aspirasi dari ibu-ibu peduli dengan keadaan negeri tercinta ini. Kita di mana-mana sudah dijajah oleh oligarki di PIK 2 terutama ya di daerah Banten. Mari kita bersama rebut kembali NKRI. Jangan hanya kita sebagai kacung di negeri sendiri. Indonesia harus berjaya. Indonesia tetap makmur, adil, serta sejahtera ya, karena Indonesia itu negara yang kaya, makmur, tidak untuk diambil seluruh kekayaannya oleh mereka. Indonesia harus sejahtera. Hanya itu yang kami harapkan. Semoga Pak Prabowo mendengar
apa keinginan rakyat, terutama batalkan dua dan pajak 12% itu ya, akan merasa keberatan. Hanya itu, Pak. Ini Pak, rempang sekali ini Pak, tolong Pak. Bela negara Pak. Indonesia saya milik Indonesia, bukan milik Lipo, bukan milik Cina, bukan milik siapa-siapa. Indonesia milik anak cucu bangsa Indonesia. Bukan bela negara, tapi bela oligarki. Ibu pasti menangis. Ibu pasti menangis. Tanah airnya diambil oleh Tina Rakus Aguan. Itulah negara dalam negara. Itu adalah satu kezaliman. Kezaliman terhadap rakyat bangsa dan sekitarnya. Jangan biarkan mereka menjarah di negeri ini. Bela negara Pak, bela negara Pak. Tolong bela negara Pak, jangan bela Tina Rakus Aguan, Tina Rakus Antoni Salim, Tina Rakus Tommy Winata. Tolong bela negara Pak, tolong bela negara, tolong bela negara. Tumbuhkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kebangsaan. Ibu Pertiwi menangis Pak, jangan biarkan. Bapak-bapak polisi, terima kasih. Bapak telah menjadi aparat yang membela rakyat, bukan membela oligarki. Jangan bela oligarki Pak. Judi online, tangkap-tangkapin Pak. Membuat narkoba, tangkap-tangkapin Pak. Jangan ibu-ibu atau rakyat yang ditangkap Pak. Tolong Pak, bela negara Pak. Bela negara, bela negara. Indonesia adalah daerahnya subur. Pak, jangan bela negara, jangan bela Cina Pak. Pak, bela bela negara Pak, jangan bela Cina Pak. Bela negara Pak. Jangan mau jadi kacau-kacau Cina Pak. Jangan mau jadi kacau-kacau Cina Pak. Bela negara Pak. Jangan biarkan sumber daya alam Indonesia dijarah oleh Cina komunis. Nikel dibawa kabur 300 triliun lebih. Emas, timah, perak, semua dibawa kabur. Kita hutang ke Cina, tapi uang rampasan dari kita. Uang rampasan Cina dibawa kabur oleh Cina dan diberikan ke kita sebagai hutang. Lawan Cina komunis. Jangan biarkan Cina komunis berkembang di negeri ini. Pak, Bapak driver, bela negara Pak, bela negara Pak. Jangan biarkan Cina menjarah negeri ini Pak. Jangan biarkan Indonesia, negara khatulistiwa, negara zamrud khatulistiwa, negara kaya raya dijarah oleh segelintir orang. Kasihan Pak, Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi melahirkan TNI, melahirkan Polri. Mereka menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berguna dunia akhirat, bukan menjadi bodyguard Cina oligarki, bukan menjadi kacung-kacung oligarki. Yakin itu, jika ibu Anda meninggal pasti sedih kalau anak-anaknya menjadi kacung oligarki. Miskin, mereka tergantung kepada bansos. Bansos itu adalah kejahatan, bukan kebaikan. Karena apa? Mereka bodoh, mereka miskin, mereka senang menjajah kita. Jadi sekali lagi, tolong perhatikan pendidikan anak bangsa Indonesia. Tolong perhatikan pendidikan kesehatan bangsa Indonesia. Tolong perhatikan semuanya. Cabut PSN 2, cabut PSN Rempang, cabut semua PSN yang
pengkhianat. Bapak polisi yang terhormat, terima kasih banyak atas kebaikan Bapak telah membolehkan ibu-ibu, emak-emak yang sudah di atas 50 tahun ini mengeluarkan unek-uneknya di air mancur tempat di mana kami berdiri. Di depan kami ada patung MH Tamrin, patung para pejuang, patung pejuang yang memperjuangkan, khususnya memperjuangkan tanah Jakarta, tanah Indonesia. Semoga kalian bukan menjadi pengkhianat bangsa. Ya Allah ya Tuhan, tolong sampaikan, berikanlah pemimpin kami kesehatan agar dapat memberikan rakyatnya kesejahteraan baik lahir maupun batin. Sekian, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo pasti rasa kebangsaannya tinggi, pasti ada jiwa kesatria, pasti ada rasa kebangsaan yang tinggi karena Bapak adalah seorang jenderal. Pak Prabowo, terima kasih banyak seandainya Bapak membuat rakyat Indonesia sejahtera. Rakyat bersama Bapak Prabowo, Pak. Ya Pak ya, jangan khawatir Pak. Kami bersama emak-emak semua rakyat. Semua bersama Pak Prabowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bahwa negara kami tidak sedang baik-baik saja dengan adanya PPN. kedua yang diaku sebagai program PSN. Kami sebagai rakyat yang berdaulat merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Jadi hari ini kita semua yang di sini sebagai emak-emak berteriak bahwa negara ini adalah negara yang berkedaulatan, bukan negara milik nenek moyang kalian. Kalian yang tidak, bukan ada, berada dari bangsa Indonesia, tidak berhak merampas, tidak berhak menduduki, tidak berhak untuk mengambil alih dan merampas secara paksa tanah-tanah yang ada di seluruh pesisir pantai kami. Kami tidak mau negara kami seperti menjadi negara Singapura. Kami adalah rakyat yang berdaulat. Jadi, hai aku, kami tidak terima. Saya mau kamu dihukum karena sudah berbuat zalim sama rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Tangkap Jokowi dan kroni-kroninya, seret ke penjara dan hukum yang seberat-beratnya karena telah membuat sengsara rakyat. 10 tahun rakyat dizolimi, sekarang tambah lagi tanah rakyat dirampas oleh oligarki. Kami sebagai rakyat Indonesia tidak rela dan Jokowi harus dipenjarakan dan diadili yang seberat-beratnya, dimiskinkan karena kita sebagai rakyat Indonesia sudah hidup kita semakin sengsara, semakin menderita, tetapi Jokowi tetap melenggang dan tenang-tenang saja, tidak memikirkan bagaimana rakyat sekarang ini telah menderita, ditambah lagi tanah-tanah rakyat yang sudah berpuluh tahun tetapi diberikan kepada oligarki. Takbir, Allahu Akbar. Pada maju sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mama berada di sini. Pertama adalah memperingati Hari Ibu. Kedua, kita sangat prihatin di mana saat ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi rupanya banyak yang tidak mengerti atau banyak yang tidak memahami, sehingga semuanya banyak yang diam. Karena banyak yang diam inilah emak-emak yang militan, yang selalu peduli dengan anak cucu kita nantinya. Kita di sini
rakyat kita. Di sini buat para pejabat yang ikut andil dalam berlangsungnya PIK 2 ini harus bertanggung jawab karena tidak mungkin oligarki bisa bekerja tanpa didukung oleh pengkhianat Indonesia. Diberikan karpet merah untuk ini, ayo kita tangkap Jokowi beserta kroni-kroninya untuk diadili dan dihukum sesuai dengan amal perbuatan yang setimpal, karena perbuatannya selama ini sudah menyengsarakan rakyat semuanya. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sambil nyanyi. hadiri Jokowi. Jangan, Bu. Hadiri Jokowi yang telah merusak Ya udah, Ibu, terserah Ibu. Di sini aja udah. Dia adalah rakyat. Pukuli dulu, biar lu gampang ngambilnya. Ya. Tetap di sini kan, tapi di lingkaran. Berdiri sedang melarang mereka anak-anak Sudah berada di situ, tetapi mereka diusir. Bayangkan, aparatnya malah melihat saja, saya studi, itu di mana DPR? Kenapa membiarkan rakyatnya yang telah dipilihnya, yang telah diusulnya, rakyat sana, mereka melihat saja warganya, rakyatnya teraniaya dan dianiaya. Bahkan ada seorang janda yang mau memiting warganya. Bayangkan begitu hebatnya kehancuran negara sejak 10 tahun belakangan ini. Mudah-mudahan doa para ibu-ibu di hari ibu ini bisa terkabul, bahwa anak-anaknya kembali sadar dan kembali bela negara. Saja. Bapak-bapak, bela negara Pak, jangan bela kita laku Oke. aja Pak, kasih banyak bantu Pak. Oke, kita kembali lagi di sini. Sebetulnya untuk apa sih? Saat orang lain udah mau libur, tapi kita di sini untuk apa? Kami ke sini karena kami peduli atas apa yang terjadi pada negara kita Indonesia. Yang hari ini mungkin sebagian dari bapak-bapak tidak pernah tahu apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita di Banten dan kemudian di Rempang. Tahu, saudara-saudara kita di sana, mereka diusir, dipukuli, dan diambil mata pencarian mereka. Hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Sungainya diuruk. Jangan berkata kalau itu jauh dari kita. Nanti kalau kita diam sekarang, di mana rumah kalian akan mereka ambil. Di sini saya berdiri, kami adalah ibu-ibu. Kami tidak ada hubungan dengan politik, tapi kami peduli. Kami tidak mau anak-anak kami nanti akan menjadi jongos di negara mereka sendiri yang kaya. Kami ingin dan kami menuntut pemerintah berdiri bersama rakyat dan melawan kekuatan Cina, Aguan, Tommy Winata, Antoni Salim. Karena mereka lah di mana sekarang banyak ribuan dari saudara-saudara kita kehilangan tanah mereka. Jadi tolong untuk semua saudara-saudara kita semua di sini, kita akan berjuang bersama dan kita akan meminta untuk membatalkan PIK 2 dan juga membebaskan Rempang. Terima kasih, Bu Susi. Assalamualaikum.
rakyat Cina. Bapak polisi, kami maka aliansi rakyat tunggal Berkata kalau kita jadi kita, nanti kalau kita diam sekarang, di mana perkalian akan berkata dari sore ini atau kita repotan kepada Bapak, mohon maaf sebelumnya. Jadi ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang menginginkan bukan untuk kita, bukan segi sengsara. Pendidikan mereka harus diutamakan, kesejahteraan rakyat Indonesia harus diutamakan. Jangan biarkan negara dirampas oleh Cina komunis. Jangan biarkan rakyat Indonesia menderita. Pulau mangrove, pulau cangkir sudah dipagar, mangrove sudah dirusak, laut sudah dipagar. Mereka mata pencariannya hilang, tidak ada. Halo Bapak, Bapak yang terhormat, Bapak pejabat yang terhormat, silakan lewat, selamat sampai tujuan. Tolong bela negara. Mohon maaf, saya ngomongnya agak keras sedikit karena dari hati dan lubuk yang paling dalam saya sangat sedih. Rakyat Indonesia termiskinkan, terbodohkan 10 tahun terakhir ini. Tidak ada pembelaan dari seorang pemimpin Jokowi untuk membela rakyatnya. Mereka hanya memikirkan dinastinya. Ibu-ibu, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu menderita dengan 10 tahun terakhir ini? sangat menderita, sangat sekali. Sangat menderita. Tolong perhatikan Pak Prabowo. Bapak adalah seorang jenderal yang terhormat, yang gagah, yang berwibawa di mata dunia. Saya yakin Bapak akan memberantas para koruptor keliaran sesuai janji Bapak. KPK tidak efektif jika ada masih money politik atau uang di bawah meja. Betul. Betul Ibu-ibu? Betul. Apakah ada kasus yang dijalankan selama ini atau dipetieskan? Ada. Banyak kasus-kasus yang dipetieskan. Nikel dirampok, lebih dari 300 triliun. Bank Indonesia di depan kita ini meminjamkan uang 2.000 triliun lebih kepada salah satu naga. 700 triliun kepada naga yang lain. Tapi orang Indonesia, apa yang dikasih? Indonesia dikasih penderitaan. Saya tidak mengada-ngada. Kalau tidak percaya, datang langsung ke Bank Indonesia. 2.000 triliun, bayangkan kita minjam kemana-kemana. Tapi uang dikasih ke Cina komunis. Lawan Cina komunis. Cabut PSN 2. Cabut PSN Rempang. Cabut PSN Surabaya. Orang wali, pasti tambahnya bagikan untuk rakyat. Maju terus. Merdekakan rakyat dari kemiskinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pengguna jalan yang hari ini sedikit terhambat dengan kegiatan mak-mak hari ini. Hari ini adalah hari ibu. Situasi dan kondisi kenapa mak-mak hari ini berdiri di patung kuda ini. Karena Ibu Pertiwi menangis dengan situasi dan kondisi anak bangsa banyak yang dikriminalisasi. Kasus Rempang baru-baru ini rakyatnya dikriminalisasi, mereka diusir seperti binatang. Dan kasus PEK 2 ini juga yang sama. Kasus Dumai, kasus Morowali dan kasus-kasus yang lain. Memang kasus ini bukan terjadi pada hari ini, tapi ini sudah tahun menahun tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintahan.
malah makin parah. Harapan demi harapan kaum ibu kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini yang harusnya segera mengambil alih dengan persoalan hari ini. Kenapa? Rakyat semakin menderita, oligarki semakin merajalela, memporak-porandakan perekonomian negara Republik Indonesia. Kenapa? Hari ini harapan kaum mak-mak yang hari ini disebut Hari Ibu. Ibu Pertiwi menangis melihat rakyat, anak-anak yang tidak berdosa, mereka menjadi korban ketidakadilan oleh para oligarki, dan pemerintah harusnya hadir mengambil alih dengan persoalan hari ini. Tapi sampai hari ini belum juga rakyat hadir, pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini. Persoalan bukan hanya Rempang, persoalan bukan hanya PIK 2, persoalan perburuhan hari ini juga semakin merajalela. Pemerintah juga tidak pernah berpihak terhadap kaum buruh Indonesia. Sampai saat ini tentang upah kenaikan 6,5% pun dihambat. Apalagi dengan UMSK Provinsi Kabupaten Kota, sampai saat ini PJ Gubernur juga tidak berani menetapkan. Kenapa? Karena ada indikasi Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa kementerian yang hari ini menakut-nakutin dan ikut membentengin para oligarki, yaitu pengusaha-pengusaha yang hari ini merajalela, seolah-olah kalau kenaikan upah itu perusahaan akan tutup. Itu namanya tidak adil, tidak ada yang namanya tutup. Mereka hanya mencari upah yang paling rendah, dia akan berpindah. Tapi pemerintah tidak pernah hadir di dalam persoalan perburuhan, apalagi persoalan-persoalan yang lain. Ini situasinya semakin merebak. Soal kesehatan ini kita dinina-bobokkan seolah-olah COVID, seolah-olah ada wabah yang betul-betul menakutkan. Tapi ini adalah alih-alihnya bisnis semata untuk para oligarki. Kita jangan takut para emak-emak, karena kita berjuang. Jangan melihat kita ini hanya beberapa emak-emak yang hadir di tempat ini. Tapi tetap kita konsisten, kita berjuang adalah untuk anak cucu kita ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus berjuang? Harus memberikan fondasi, memberikan pemahaman terhadap rakyat. Apalagi pengguna jalan yang hari ini merasa terganggu dengan kehadiran emak-emak hari ini. Padahal kami ini adalah berjuang bukan untuk kami, bukan untuk kaum emak-emak, karena kaum emak-emak inilah yang sangat menderita paling utama tentang perekonomian. Kenapa? Upah rendah, pajak naik 12%. Yang konon katanya yang naik 12% adalah barang mewah. Apakah ini kita percaya? Ini yang kondisinya. BPJS naik, tentang BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan juga akan naik. Ini adalah penting bagi kaum emak-emak. Bagaimana ke depan asupan gizi terhadap anak-anak ke depan ini membutuhkan asupan gizi apabila upah itu betul-betul layak bagi rakyat.
Hari ini upah itu hanya untuk lajang, bukan untuk yang berkeluarga. Ini harusnya semua paham, semua tahu. Tidak semua pengusaha memikirkan keluarganya, tapi hanya berpikir tentang lajang. Ini yang harusnya pemerintah hadir agar keadilan ini betul-betul dinikmati oleh rakyat, bukan para oligarki semata. Kami juga tidak anti tentang penanaman modal. Kami juga tidak anti dengan investor. Tapi investor juga harus diatur tentang keadilan itu. Investor juga harus diberikan persyaratan yang benar di negeri kita. Kenapa? Undang-undangnya sudah juga melanggar. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak ada persyaratan bahasa. Bahasa Indonesia ini adalah harga diri sebuah bangsa. Tapi kenyataannya Indonesia tidak memberikan persyaratan bahasa Indonesia. Ini yang tidak adil. Padahal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu ada persyaratan tentang bahasa di mana mereka akan bekerja. Ini yang harusnya sama-sama pahami. Saya rasa hari ini rakyat Indonesia sama-sama mari kita berjuang untuk menatap masa depan lebih baik. Karena apa? Jangan sampai negara kita ini dijajah oleh negara-negara yang memang akan menunggangi persoalan perekonomian Indonesia. Bukan dijajah tentang tembak-menembak, tapi tentang perekonomian. Ini yang harusnya saya memohon, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, segera ambil alih. Bapak Presiden, jangan takut, kami akan mendukung sepanjang Bapak betul-betul mengambil keputusan dengan tegas untuk keadilan rakyat Indonesia. Pasti kami mendukungnya. Karena apa? Mereka para pejabat yang terlibat PSN 2 harus ditangkap dan diadili. Itu adalah benar. Kalau itu juga tidak dilakukan, maka jangan berharap rakyat akan mendukung. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.